Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah kebaktian hari ini. Berkatilah firman yang akan disampaikan. Berkatilah setiap manusia yang menghadap kebaktian ini. Kiranya Roh Kudus memimpin, mencerahkan, dan memberikan tambahan iman di dalam hati kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita tetap memikirkan tentang pembaruan dan perubahan yang terjadi di dalam dunia dan khususnya gereja. Saudara perhatikan bagaimana membicara tentang persoalan ini. Mimbar ini berbeda dengan seluruh dunia, khususnya khotbah tentang perubahan di dalam sejarah. Karena biasanya orang mentafsirkan Alkitab itu ditunjukkan kepada pribadi mesti berubah. Pribadi mesti memperbarui. Tadi saya melihat dari sudut global, sudut takhta Tuhan. Pembaruan dan perubahan sebenarnya direncanakan oleh Tuhan, dan perubahan dan pembaruan di dalam akhirnya titik pusat daripada fokus seluruh dunia di dalam gereja itu yang merencanakan adalah Tuhan. Pandangan dari sudut ini sangat berbeda dengan semua pendeta di seluruh dunia dan semua pentafsir sejarah dan pentafsir perubahan gereja di dalam kekristenan. Itu sebab orang-orang yang mengikuti mendapatkan sesuatu pengertian yang sangat baru, sangat segar, yang berbeda sekali. Saudara-saudara, mengakibatkan setiap orang mengerti dan mau berubah, itu sebenarnya adalah kemauan Tuhan. Supaya manusia tidak jatuh di dalam konservatif dan rutinitas yang tidak pernah berubah, dan akhirnya pelan-pelan menjadi kaku, menjadi berkarat, dan akhirnya menjadi tua dan dibuang. Saya percaya mobil tua memberitahu kabar kita, dia sudah kerja lama dan dia sudah capek. Baik mesinnya, metalnya, dan penggunaannya sudah mulai tidak kuat lagi. Lalu akhirnya menjadi mesin tua, luar kelihatan sama, dalamnya sudah kotak. Luar kelihatan sama, dalam sudah tidak kuat. Akhirnya berkarat dan seperti mesin dari dulu sama, tapi sekarang fungsinya sudah tidak ada. Penyegaran tidak ada. Minanya sudah aus, lubrikasinya sudah luntur dan menjadi besi yang sangat tua dan berat. Tidak mendorong mobil, tapi dia akan menjadi dibuang. Manusia juga begitu. Hidup berpuluh-puluh tahun terus rutin, terus sama, pelan-pelan kaku, pelan-pelan bosan, pelan-pelan tidak ada penyegaran, tidak ada kelincahan, tidak ada kekuatan adaptasi dengan semua yang baru. Waktu saya masih kecil, banyak desa tidak ada lampu. Waktu saya tua, anak-anak tangannya sudah ada handphone. Waktu saya masih muda, orang malam tutup lampu, tidak bisa baca, tidak bisa pikir, harus tidur pagi-pagi. Waktu saya tua, sampai malam jam 2 masih banyak orang bekerja, bukan lampu besar sekali, bekerja, tidak mau tidur. Nanti tadi pagi, sesudah bangun dia mulai ngantuk. Dan sepanjang hari kurang semangat.
Ini berubah. Dunia sedang berubah. Situasi sedang berubah. Jangan kira melalui kebiasaan saya memang begitu. Saya sudah biasa kaku. Saya masih bisa mengadaptasi situasi yang baru. Lalu masih bisa survive atau bertahan hidup selama-lamanya. Engkau akan digugurkan. Sejarah akan membawa engkau masuk museum. Dan engkau tidak lagi mempunyai kekuatan untuk hidup dengan gairah, dengan kesegaran semangat, dengan kekuatan baru untuk menyambut zaman yang berubah, dan engkau akan digugurkan dari sejarah. Anak muda yang dulu kita hina-hina sekarang akan menghina kita, dan mereka akan berubah menjadi tuan rumah dari zaman baru, dan kita akan digeser menjadi orang yang patut masuk museum. Hanya mereka yang segar mengikuti zaman, tidak digugurkan tapi bisa menggugurkan zaman. Itu yang bertahan hidup dan melayani terus. Selama 66 tahun saya berkhotbah. Saya melihat banyak orang digugurkan. Banyak pendeta tidak mungkin lagi melayani zaman ini. Tapi saya masih bersandar kuasa Tuhan memimpin zaman. Menunjukkan arah. Supaya orang-orang khususnya anak muda sekarang harus menuju ke mana. Sehingga kita di depan zaman memimpin anak muda menuju sejarah yang akan datang. Saudara-saudara, kalau kita pikir semua dari inisiatif manusia, itu pikiran terlalu dangkal. Tapi kita sadar ada campur tangan Tuhan. Bahkan sebelum sejarah sampai di tahap apa, Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah siapkan perubahan yang akan membawa manusia di dalam generasi-generasi yang akan datang. Persiapan Tuhan itu adalah kedaulatan ilahi yang jauh lebih mampu, jauh lebih pekah, dan jauh lebih berkuasa daripada kemungkinan potensi manusia. Nah, inilah yang bawa kita masuk ke dalam pembaruan dan perubahan. Saya mengingatkan kembali, perubahan bukan tunggu sampai sudah sampai zaman yang baru, manusia sadar baru berubah. Tuhan sudah mempersiapkan sebelum sejarah maju ke depan. 300 tahun sebelum dari wahyu Tuhan melalui buku yang ditulis semuanya dengan wahyu memperalat bahasa Ibrani menuju kepada bahasa Yunani, perjanjian lama ke perjanjian baru. Tidak ada orang sadar, bahkan imam-imam, ahli Taurat dan ahli kitab suci pun tidak tahu Tuhan sedang berubah. Bukankah Tuhan tidak berubah? Tuhan sendiri tidak berubah, tetapi sesuatu makna dan sesuatu teknik yang Tuhan pimpin sejarah sering berubah. Dan Tuhan berubah dari mengwahyukan kebenaran kekal melalui bahasa Ibrani kepada orang Yahudi menjadi sekarang tidak lagi bahasa Ibrani, bukan lagi pakai literatur Yahudi, tapi berubah menjadi pakai alat yang baru. Yunani mengwahyukan perjanjian baru. Hal ini tidak ada nubuat, tidak ada diskusi, dan tidak ada advisor yang membuat Tuhan harus ikut dia. Tapi Tuhan yang berubah menurut kedaulatan dia sendiri, sejarah harus mengikuti dia. Sebelum perubahan yang begitu global, begitu besar dan yang menakutkan ini, Tuhan mempersiapkan manusia yang menjembatani
dari perjanjian lama ke perjanjian baru, dari bahasa Ibrani kepada bahasa Yunani, justru bukan pakai orang Kristen. Waktu itu belum ada Kristen. Waktu itu Yesus pun belum lahir. Waktu itu Nabi sudah berhenti, dan setelah Nabi berhenti, Tuhan pakai seorang dari Macedonia, Alexander the Great atau Iskandar Agung, untuk berubah, untuk mempersiapkan seluruh sejarah. Saya kadang-kadang pikir ya, Iskandar Agung seorang ajaib, seorang aneh, dan seorang unik di antara sejarah militer. Tak ada orang jenius yang lebih besar daripada dia. Di dalam sejarah peperangan seluruh ribuan tahun, tak ada orang mempunyai keunggulan melampaui dia. Karena dia 12 tahun perang, tak pernah satu kali kalah, tak pernah dibunuh, tak pernah karena sakit akhirnya mundur, tak pernah menyerah kepada musuh. Orang ini menarik saya seumur saya kira-kira umur 40. Saya menyelidiki, memperhatikan, mempelajari keunikan Iskandar Agung siapa. Dia belum Kristen. Karena Yesus pun belum lahir kok. Dia dilahirkan 300 lebih tahun sebelum Yesus di dunia. Dan Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi jembatan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini membuktikan Tuhan adalah Allah yang berdaulat di atas sejarah, di atas antara bangsa, di atas antara suku, di atas antara kebudayaan. Sebelum manusia mengerti kehendak Tuhan, Tuhan tanamkan sesuatu wahyu umum di dalam hatinya. Dan dia menjalankan apa yang dituntut Tuhan menurut Mika pasal 6 ayat 8. Hei manusia, bukan orang Yahudi, bukan Yunani, bukan Kristen, bukan kafir. Hei manusia, the whole mankind, ketahuilah apa yang diminta oleh Tuhan daripada kamu. Jadi semua orang, baik orang modern atau animisme, baik orang yang terpelajar atau orang barbar, tuntutan Tuhan yaitu pertama, penuhlah hidup mengerti keadilan. Kedua, engkau harus penuh cinta kasih, belas kasihan. Ketiga, engkau harus rendah hati. Dan keempat, engkau berjalan mengikuti jejak kaki Tuhan. Wah, ini 4 hal. To be righteous, full of mercy, be humble, walk in accordance with the step of God. Saya kira tidak ada etika lebih tinggi dari ini. Tidak ada agama lebih penting dari ini. Tidak ada kebudayaan lebih maju dari ini. Inilah puncaknya tuntutan Tuhan kepada semua agama, semua ras, semua bangsa, semua suku. Pertama, jalan adil. Kedua, penuh cinta kasih. Ketiga, rendah hati, jangan sombong. Keempat, jejak kakimu sesuai dengan jalannya Tuhan. Ikut bersandar dia, berjalan mengikuti pimpinan Tuhan sesuai sinkronis dengan sifat Tuhan. Kalau setiap orang bisa menjalankan 4 hal ini, dunia ini damai. Belanda jauh lebih kuat dari Indonesia, senjata lebih ampuh, teknologi lebih tinggi. Tapi Tuhan bikin, karena apa? Yang lebih adil Indonesia, lebih penuh belas kasihan Indonesia, lebih rendah hati berjalan dengan kehendak Tuhan Indonesia. Tuhan bilang Belanda, sudah waktunya cukup,
Engkau sudah 350 tahun menjajah Indonesia. The time is enough for you to retreat. Mundurlah biar Indonesia merdeka. Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan tidak memihak orang yang sombong. Tuhan melakukan apa yang Dia tetapkan sebagai yang baik. Tak ada orang bisa melawan. Lihatlah sejarah. Satu buku yang menjadi profesor kita. Lihatlah pimpinan Tuhan di dalam sejarah. Selalu menjadi satu arah yang memimpin kita kepada kebenaran. Puji Tuhan. Indonesia merdeka. Puji Tuhan. Indonesia mulai berubah menjadi makmur. Sejarah di dalam tangan Tuhan. Bukan hanya di dalam tangan Kristen. Meskipun orang Kristen mesti menjadi saksi Kristus yang boleh memuliakan Tuhan, boleh merubah dunia, memimpin bangsa dan menjadi contoh bagi semua manusia. Tapi Kristen pun banyak gagal mencapai target-target ini, sehingga Tuhan sendiri campur tangan. Iskandar Agung campur tangan Tuhan melalui kebudayaan memperbarui gereja yang akan datang. Iskandar Agung saksi dari Tuhan yang dipakai untuk merubah dan memperbarui seluruh sejarah manusia. 300 tahun sebelum Kristus. Sesuai itu Tuhan tunggu 300 tahun kemudian baru menurunkan Yesus lahir di dunia. Anak Allah jelma menjadi manusia. Intervensi Allah paling besar di dalam dunia yang diciptakan, kelahiran Yesus Kristus. Tak ada orang mengetahui jika Yesus tidak lahir, berapa mundurnya, berapa ketinggalannya dunia ini. Setelah Yesus lahir, semua berubah. Politik, kebudayaan, dan itu akademik, seluruh hidup manusia berubah karena Yesus lahir. Saudara-saudara, seluruh dunia berubah sembah Yesus Kristus. Baru gereja didirikan menjadi saksi. Meskipun gereja selalu gagal, tapi Tuhan mau gereja memperbarui, merubah diri menjadi baik. Gereja yang tidak mampu, tidak sadar, dan tidak mungkin berubah dan tidak memperbarui diri, ditinggal oleh Tuhan. Tuhan sendiri campur tangan. Sebagaimana Iskandar adalah campuran tangan untuk dunia ini. Setelah 300 tahun Yesus lahir, Konstantin menjadi perubahan yang paling besar. Gereja yang disiksa, gereja yang dianiaya, gereja yang dipaksa 10 kali melalui kaisar Romawi, baik dari Nero, Trajanus, daripada Vespasian, Diocletian, Marcus Aurelius, Domitian, terus dan sampai abad ketiga baru berhenti penganiayaan. Gereja terus pasif, terus disiksa, dianiaya 300 tahun. Yang dibunuh di dalam 300 tahun itu lebih dari 1 juta orang Kristen. Salahnya apa? Percaya Yesus. Orang Kristen dianiaya kenapa? Karena tidak mau setuju dengan agama yang kuno, agama Gerika. Kristen dianiaya. Tapi ini tidak menjadi masalah. Tuhan biarkan hal-hal ini terjadi sampai ada katakum yang panjangnya menggali di bawah tanah 21,4 kilometer menjadi tempat orang Kristen menyembunyi di dalam. Dingin, tidak ventilasi udara, dan sangat susah hidupnya. 300-an kemudian pembaruan datang, bukan dari orang Kristen, dari campur tangannya Tuhan. Tuhan bagaimana campur untuk merubah sejarah? Tuhan bagaimana memperbarui sejarah melalui seorang dak Kristen? Dan akhirnya Tuhan pakai satu visi, tunjukkan kabar Konstantin dan bersuara, bersandarkan ini
engkau akan menang. Dia langsung berubah menjadi simpati orang Kristen. Dulunya menganiaya, membunuh, memaksa, menyiksa orang Kristen. Sekarang dia mengatakan, tidak, saya kira saya sendiri kepingin jadi orang Kristen. Dia tidak lagi paksa, tidak aniaya. Ini pembaruan yang bukan dari gereja, dari Tuhan. Gereja selalu terlalu pasif. Tuhan yang aktif bekerja, tidak minta persetujuan, tidak diadvis sama orang pintar di dunia, dan tidak perlu diskusi sama manusia yang dicipta. Tuhan sendiri bekerja. Setelah Konstantin melihat salib, satu wahyu yang dinyatakan kepada dia, satu tanda dengan suara, sandarkanlah Yesus, engkau pasti menang. Dia betul-betul pakai bendera salib. Semua tentaranya mengangkat salib, pergi perang. Akhirnya musuhnya porak-poranda, mati tidak karu-karuan, dibunuh dan dia menang. Setelah menang dia bilang, no more persecution, no more abusing Christian. Christian can be free. Declare your freedom. You are legalized. You are not discriminated. You are not pressed. Now you can freely worship Jesus Christ as your God. Romawi berubah, Romawi memperbarui, memberikan legalisasi kepada orang Kristen, memberi kebebasan berbakti kepada Yesus Kristus, memberikan kemungkinan mereka membangun gereja. Baru gereja dibangun di atas tanah, lepas daripada kakatum yang berada di bawah tanah. Mereka mulai merayakan kebebasan, merayakan keabsahan, merayakan legalisasi, menjadi orang beragama bebas yang diizinkan oleh pemerintah. Tetapi itu kemenangan daripada Konstantin, sekaligus kemenangan gereja abad keempat, sekaligus kegagalan gereja. Karena banyak orang sekarang ikut masuk gereja karena tren, karena mulia, karena bebas, tapi bukan sungguh-sungguh beriman. Jikalau orang dengan penganiayaan masih mempunyai Kristen, itu iman sejati. Jikalau orang sudah dibebaskan menjadi Kristen, banyak yang palsu, banyak yang pura-pura, termasuk sekarang di sini. Berapa banyak orang menjadi Kristen karena engkau rasa enak jadi Kristen. Engkau ikut mempunyai pasangan orang Kristen. Engkau cari perempuan yang cantik di gereja, atau engkau berdagang dengan orang Kristen yang kaya. Motivasimu jadi Kristen itu apa? Hanya Tuhan yang tahu. Maka orang Kristen di dalam masa kemuliaan, masa kebebasan, banyak orang Kristen palsu selundup ke dalam gereja. Hanya Tuhan yang tahu siapa asli, siapa tidak. Yang asli ada tandanya. Suka pergi mengabar Injil, pergi kapin, pergi kakar Yogana. Nah, orang itu kalau tidak ada motivasi lain, mereka orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati ada tandanya. Dia hidup suci, dia cinta Tuhan, dia rela berkorban, dan rela melayani orang lain. Saudara-saudara, sekarang orang ke-1 Iskandar Agung. Lalu perubahan yang lain seperti yang namanya Agustus tidak terlalu penting. Perubahan yang lain tidak penting. Perubahan dari Konstantin penting. Orang ketiga yang paling penting dicampur tangan oleh Tuhan untuk berubah dan diperbarui oleh Tuhan. Akhirnya sekaligus dia memperbarui gereja. Dan setiap orang Kristen dari zaman ke zaman, orang ketiga tokoh paling penting Augustinus. Dari abad keempat sampai abad kelima dia lahir, dia mati menjadi tokoh yang paling bijaksana, menjadi otak yang paling pintar. Saya pernah
bariskan 160 orang paling pintar jam sepanjang sejarah. Akhirnya saya cut menjadi 100, cut lagi menjadi 50, terakhir sisa dulu 28 orang. Di antara 28 orang paling pintar jam sejarah, salah satu ada Augustinus. Saya sudah bicara, Augustinus diperbarui oleh Tuhan dari keluarga yang papanya tidak Kristen, mamanya Kristen. Papanya suka marah-marah, mamanya suka cinta Tuhan. Papanya suka minum anggur, minum minuman keras, dan selalu pukul orang, marah-marah. Tapi anak ini mewarisi dua sifat, kepintaran bapa dan keibadan mama. Dibesarkan menjadi anak yang sangat unik. Dia orang rohani, orang yang cinta kebenaran, orang yang suka belajar. Tapi waktu dia muda, tetap seperti birahi anak muda yang suka seks, suka main perempuan, dan dia belum menikah sudah dengan wanita muda yang cantik, dan dia imannya goncang. Saya sudah bicara ini, dan dia akhirnya berubah karena campur tangan Tuhan. Waktu dia umur 13, dia sudah belajar retorik, bahasa, bagaimana susun, dengan istilah-istilah, dan dengan grammar dari bahasa, membuat literatur yang indah. Ini sangat sulit. Dia seorang sastrawan yang mengerti retorik. Umur 13, umur 16 belajar filsafat Yunani. Dia belajar stoiksisme, belajar epikurianisme, belajar akan skeptiksisme. Dan umur 17 Augustinus menjadi profesor di universitas. Orang pintar seperti ini jarang di dalam zaman apapun. Di Indonesia siapa yang umur 17 jadi profesor di UI? Tidak ada orang seperti dia. Pintarnya melampaui otak semua orang. Tapi dia pagi jadi profesor, pagi pakai intelektual yang tinggi, malam melampiaskan seks yang liar. Orang seperti ini memang aneh. Tapi dunia harus memilih orang gini kah? Kalau dunia, negara, masyarakat, zaman kita ada manusia pemuda begitu pintar, tapi seksnya begitu meluap, apakah itu bahagia atau bahaya? Bahagia untuk orang yang mendapat pengertian tinggi daripada orang intelektual ini. Bahaya kalau dia menular kebiasaannya dan mempengaruhi pemuda lain ikut meluap, melampiaskan nafsu seks sebebas-bebasnya. Masyarakat jadi apa? Nah, ini Augustinus. Tidak lama kemudian dia mendapatkan semacam pengajaran yang diturunkan dari Persia. Persia di dalam zaman kuno mempunyai semacam agama namanya Zoroasterisme. Di dalam Zoroasterisme mereka percaya ada seorang nabi yang turun dari gunung. Kira-kira 600 atau 1000 tahun sebelum Kristus. Dari gunung di Persia ada seorang tua turun dari gunung, lalu mulai mengajar kepada bangsa Persia. Ada dua dewa yang saling berlawanan. Satu dewa yang baik, satu dewa yang jahat. Dewa yang baik memimpin masuk manusia hidup terang. Dewa yang jahat memimpin manusia bertahan di dalam hidup kegelapan. Dewa yang baik dan terang ini membawa manusia mempunyai sifat mau cari kebenaran, mau cari yang benar, hidup yang benar, dan menjadi manusia yang beres. Dewa kegelapan itu menggoda manusia berbuat dosa, menjadi orang melawan kebenaran, dan akhirnya mereka
menjadi orang yang meninggalkan segala kebajikan, menjadi orang yang melampiaskan nafsu. Dewa yang baik ini namanya Ahura Mazda. Dewa yang jahat ini namanya Angra Mainhu. Baik dan jahat ini bertarung di dalam angkasa. Dewa yang baik dan jahat berperang untuk memenangkan manusia. Jadi manusia itu ada target peperangan daripada kedua dewa ini. Kedua dewa ini mau merebut manusia. Jadi anak muda yang ganteng, yang sehat, Dewa Ahura Mazda mau memimpin dia hidup baik, menjadi suami yang baik. Tetapi saat yang sama Dewa Angra Mainhu menarik dia, rangsang dia, main seks. Kamu masih muda, masih sehat, boleh berzina sama perempuan yang cantik, engkau nikmati hidup sebaik-baiknya. Jadi anak muda itu bingung, anak muda itu pusing, karena dia di tengah-tengah daya tarik baik dan jahat. Dia akhirnya menjadi korban untuk berbuat jahat, karena kekuatan daripada dewa jahat mengalahkan dewa yang menang. Nah, peperangan seperti ini bikin anak muda itu tidak bisa konsentrasi belajar, tidak bisa konsentrasi di dalam iman agama, tidak bisa konsentrasi di dalam melakukan kebajikan. Dia pusing saban hari, digoda oleh perempuan, tapi juga daya tarik mau belajar, mau menjadi baik, digoda oleh seks. Mau melakukan seks, ditahan oleh hati nurani. Di tengah-tengah perubahan tak habis-habis ini, dia susah hidup. Jadi hidupnya dualisme, hidupnya terpecah belah, hidupnya membuat dia tidak ada arah, tidak mungkin konsentrasi. Dari banyak waktu yang dipakai untuk pikir yang tidak-tidak. Bagaimana enaknya tidur sama perempuan, bagaimananya melampiaskan nafsu seks, bagaimana menikmati kedagingan itu. Jadi waktunya dipakai untuk yang salah-salah, waktu belajarnya kurang, minat untuk maju kurang, akhirnya merosot, moralnya jatuh, sehingga akhirnya dia ditawan oleh Angra Mainhu, dewa kejahatan, menjadi budak seks, budak perzinahan, budak perampokan, kejahatan, budak segala macam moral yang jelek. Di tengah-tengah keadaan demikian, banyak pemuda tak tahu bagaimana, mau mengikut yang mana. Ikut Ahura Mazda, diganggu oleh Angra Mainhu. Mau mengikuti Angra Mainhu, ditegur oleh Ahura Mazda. Nah saudara-saudara, karena orang Jepang terpengaruhi oleh kalimat Ahura Mazda, mereka akhirnya bikin mobil namanya Mazda. Tahu kan? Ada Mazda ya, seri 3, seri 5, macam-macam. Saya tidak usah jelaskan. Kalau saudara mengetahui asal usul ke semua kebudayaan dan melihat sekarang keadaan masyarakat, engkau mengetahui asal usulnya dari mana. Nah saudara-saudara, tapi tidak ada orang mau pakai nama Angra Mainhu menjadi mereknya mobil. Ada enggak? Tidak ada. Berarti manusia masih suka kalau bisa baik. Kalau bisa, jangan jahat, jangan berzina, jangan rusak. Karena Tuhan menciptakan manusia permulaan dengan peta teladan Allah. Akhirnya manusia tadinya lurus, jujur, akhirnya mencari segala kelicikan, menjatuhkan diri. Alkitab. Manusia dicipta dengan adil, benar dan lurus, tapi akhirnya menemukan kejahatan. Nah kalau begini, menurut
Itu ajaran Zoroaster yang diturun kepada zamannya Agustinus menjadi agama Manikaisme. Manikaisme mulai dari Mani, dan itu dipengaruhi oleh Anomus Sakas menjadi agama dualisme. Ada baik, ada jahat, ada baik, ada jahat. Dan di dalam saat inilah Agustinus terpengaruh. Agustinus tertarik sama agama Manikaisme dan dia akhirnya percaya Manikaisme dan meninggalkan Tuhan Yesus. Masih ingat mama dia, orang yang cinta Tuhan, Monica, yang sangat beribadah, hidup suci, selalu berdoa dan dengan air mata menangisi anaknya, jangan berzina, jangan hidup mengikuti nafsu seks. Bertobatlah, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tetapi doanya seperti tidak didengar. Dia terus menangis. Seorang uskup berkata, "Ibu, bangun. Jangan menangis lagi. Saya jamin anakmu yang perlu air matamu begitu banyak ini untuk berdoa syafaat bagi dia, tak mungkin binasa. Tuhan pasti menyelamatkan dia." Pikiran positif itu penting. Kalau kita apapun pikir yang jahat, pikir yang kalah, pikir yang gagal, pikir yang rusak, kita dikuasai oleh negatisme. Maka akhirnya Tuhan memakai uskup ini memberikan positif pandangan kepada Monica. Dia bangun, menghapus Marta, dan dia minta Tuhan, berubahlah, pimpinlah anaknya kembali, diperbarui menjadi anak Tuhan yang baik. Saudara-saudara, pada waktu Monica di kotanya sendiri, anaknya sekolah di Eropa, Agustinus orang Afrika, Afrika Utara. Kalau engkau pikir Afrika tidak ada orang pintar, salah. Salah satu orang Afrika yang paling pintar sepanjang sejarah adalah Agustinus. Dan Agustinus boleh saya katakan menjadi bapak gereja reform, menjadi gereja konservatif, menjadi pemimpin daripada 3 cabang. Katolik dipengaruhi, Martin Luther dipengaruhi, Calvin dipengaruhi. Dia bapak daripada 3 cabang kekristenan seperti ini. Agustinus orang Afrika, dan pada waktu dia di tengah-tengah kesulitan, dia tertarik kepada Manikaisme, dan di dalam Manikaisme kira-kira 10 tahun dia menerima agama itu sebagai kebenaran. Dia meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja, menjadi pengikut bidat Manikaisme sampai hampir umur 30. Pada waktu umur 30 dia sudah mengikut agama itu hampir 10 tahun, tapi tidak puas. Dia merasa sedalam-dalamnya something wrong in this teaching, something wrong in this religion. But what's wrong? I don't know. I know something wrong, but I do not know which one is wrong. Banyak orang mempunyai pengalaman seperti ini. Tahu salah, tapi tidak jelas salah di mana. Tahu tidak boleh begitu, tapi tidak ada alasan untuk menjawabnya. Demikian Agustinus. Di dalam keraguan, ikut terus, dia makin lama makin sadar harus keluar dari Manikaisme. Kenapa harus keluar? Maka dia rasa something tidak benar, ada sesuatu yang di mana tidak benarnya dia tidak tahu. Sampai hampir umur 30, satu hari dia tidur, baring putar ke kanan, putar ke kiri, sudah tutup mata, tidak bisa tidur. 1 jam tidak tidur, 2 jam tidak tidur, 3 jam tidak. Terus pikir, benarkah ada Ahura Mazda? Benarkah ada dewa kegelapan? Benarkah mereka bertarung, saya korbannya? Benarkah mereka menarik saya menjadi pengikutnya? Apakah tidak ada lebih tinggi dari 2 ini yang mengatur seluruh dunia, sehingga 2 ini akhirnya menang atau kalah pun bukan ditetapkan oleh kekuatan mereka, tapi ada kedaulatan yang menentukan. Dia pikir.
tidak bisa tidur berapa jam. Mendadak Agustinus bangkit, bangun dari tempat tidur, keluar dari pintu, jalan ke Serambi. Di tengah-tengah langit yang begitu bersih, yang begitu jelas, dia lihat langit, dia bintang-bintang. Mendadak di dalam dia melihat astronomi, dia melihat dunia yang begitu indah, bintang-bintang beribu-ribu di dalam angkasa. Satu suara mengatakan, siapa yang menguasai alam semesta? Benarkah dunia di dalam peperangan? Benarkah dua kuasa dari terang dan gelap saling merebut, saling berperang, lalu manusia korbanannya? Tak mungkin. Kalau memang Ahura Mazda sama Angra Mainhu berperang merebut saya, tapi selain saya masih ada dunia. Bumi berputar, waktu itu belum tahu bumi putar ya. Matahari putar bumi dan bintang-bintang beredar di atas kita. Semua sistematis, semua teratur, semua di dalam ordo, di dalam dalil yang tetap berjalan dan berubah. Dunia begitu teratur, dunia begitu ada ordo. Ini siapa yang bikin? Tidak mungkin berperang antara satu lain. Kalau di dalam hati saya, manusia pemuda, ada peperangan kebaikan jahat, ini memang ada. Tetapi di luar saya, dunia bukan hanya seorang. Dunia mempunyai bintang-bintang, semua begitu besar dan semua teratur kok. Malam itu dia memperbarui diri. Malam itu sebelum dia baca kitab, dia rasa harus keluar dari Manikaisme. Nah, saya kasih tahu ya, banyak orang dengar khotbah tetap daroba. Ada orang sebelum dengar khotbah, Tuhan sudah bekerja di hati nuraninya. Ini tidak berarti tidak perlu khotbah, karena kami terlalu tidak sadar. Perlu disadarkan oleh firman, supaya kita mendengar firman mendapatkan iman. Tapi iman setelah mendapatkan firman, itu iman menuju keselamatan. Iman yang tidak perlu dengar khotbah, sudah mengerti kebenaran sebagian. Itu namanya general revelation. Itu namanya common grace. Nothing to do with salvation. Nah, ini sesuatu anugerah Tuhan, khusus untuk orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Agustinus malam itu bangun, melihat langit berubah dan diperbarui pikirannya. Saya kasih tahu satu kalimat. The change and the renewal of mind in Augustine is not a result of listening to the word of God, but is a result of automatically, initiatively done by God, sovereign God, above human planning, above church activity. Di luar aktivitas gereja, di luar kemampuan manusia, Tuhan sendiri bekerja merubah dia. Hari itu boleh saya katakan, astronomi merubah dunia. Dengar sekali lagi, astronomi itu sesuatu perbintangan yang dicipta oleh Tuhan, dipelajari manusia, mengerti dalil-dalilnya, dirumuskan menjadi studi astronomi, studi perbintangan. Ribuan bintang, tapi tidak ada yang tabrakan, tidak ada yang kacau balau, tidak ada yang porak-poranda. Semua ada tempat sendiri. Semua beredar, berputar sesuai rencana Tuhan, sesuai dalil ciptaan Tuhan. Semua teratur, beribu-ribu tahun tidak pernah berubah. Kita bersyukur kabar Tuhan. Astronomi ikut merubah dunia, iya. Astronomi mempengaruhi sejarah, iya. Astronomi menyatakan kuasa dahsyatnya
untuk merubah sejarah manusia. Di mana? Di malam Augustinus bangun itu. Waktu dia tidak bisa tidur, saya mau tanya, kalau engkau tidak bisa tidur, engkau apa? Engkau kerja apa? Kerja hal-hal yang jelek atau pergi cari perempuan? Augustinus tidak bisa tidur. Dia mau mengerti alam semesta sebenarnya yang kuasai siapa. Setelah dia lihat, dia mengambil keputusan. Tidak usah percaya manikaisme. Yang disebut baik dan jahat bertarung untuk merebut manusia menjadi victim atau menjadi budak yang diperalat. Itu omong kosong. Karena selain manusia, masih ada dunia yang lebih besar dari manusia. Dan mereka teratur, mereka bersistematis, dan mereka semua dikuasai oleh Tuhan yang maha daulat. Maka dia mengatakan, berhenti, saya tidak lagi percaya manikaisme. Berhenti, saya tidak lagi ditipu oleh agama itu. Saya percaya ada yang lebih tinggi. Allah monisme, bukan dualisme. Allah tunggal, Allah yang tunggal yang menguasai alam semesta. Inilah yang saya harus percaya. Dia mulai bertobat, dia memperbarui diri, dia berubah imannya menjadi percaya Allah yang menciptakan langit bumi. Dia kembali kepada iman Kristen. Dia kembali kepada iman kitab suci. Dia kembali kepada iman ibunya yang cinta kepada Tuhan. Namanya Monica. Ini perubahan luar biasa. Di dalam buku teolog yang namanya adalah Paul Tillich, dia mengatakan, that night the astronomy changed the world through the renewal of the thought of Augustinus. Melalui pikiran Augustinus yang dirubah oleh melihat alam semesta yang begitu ajaib, astronomi ikut merubah dunia, merubah sejarah. Puji Tuhan. Sesudah itu dia mulai mempunyai pikiran yang baru. Renewal. Change. Pembaharuan. Perubahan terjadi dari satu orang. Beda sama Konstantin. Konstantin hanya karena lihat satu visi menang perang menjadi orang Kristen. Tapi dia melalui ciptaan Tuhan meyakini Allah yang menguasai, berdaulat atas segala sesuatu. Dia menteguhkan iman kembali. Saudara-saudara, kita bicara pembaruan. Dari bagaimana Tuhan mempersiapkan istana agung, Tuhan mengwahyukan kepada Konstantin daripada melalui alam semesta. General Revelation, Tuhan bicara kepada Augustinus. Ini pengalaman pertama. Tidak lama kemudian Augustinus mendapat pengalaman yang lebih individual, lebih privat, lebih individualistik. Tuhan memakai pengalaman yang lain merubah dia. Satu hari dia berada di Serambi sedang meditasi, pikiran tentang Tuhan, alam semesta, hidup manusia. Nah, ini orang yang bukan sebenarnya pikir saham berapa, saya mau cuan berapa, saya mau menjadi orang bagaimana menipu dia perdagangan. Bukan. Dia terus memikirkan apa artinya hidup, apa artinya rasio, apa artinya pengalaman spiritual. Hati nurani yang masih membawa dia untuk memikirkan rencana Tuhan. Dia hidup di dalam dualisme. Hidup di dalam konflik, tapi dia tidak lupa pekerjaan Tuhan. Waktu dia sendiri tenang-tenang di dalam meditasi hidupnya, mendadak di sebelah rumah dia ada satu anak kecil teriak, bukalah dan baca. Bukalah bukumu dan baca. Dia anggap anak-anak ribut. Hei, diam. Tidak. Dia merasa itu satu alat yang Tuhan bicara sama dia, suruh dia baca kitab suci. Wah, ini kepekaannya. Orang yang cinta Tuhan, segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebajikan bagi dia. Is it a calling of God for me to read the Bible? Is it
a sign that God is speaking to me through this child. Anak kecil, bukalah, baca. Bukalah, baca. Open the book and read. Open the book and read. Dia tidak anggap sepi. Dia tidak anggap diganggu. Dia merasa itu pimpinan Tuhan. Melalui anak bocah kecil bicara sama dia, mesti baca kitab suci. Dia langsung masuk ke rumah dan dia baca kitab suci. Waktu dia buka, pimpinan Tuhan begitu tunjuk kitab sucinya. Waktu itu kitab suci pakai gulungan. Dia gulung, mendadak sampai satu tempat, dia berhenti, lalu dia baca. Baca itu kalimat yang cocok untuk merubah dia. Kalimat itu bukan saja merubah dia, juga merubah sejarah dunia, merubah gereja, merubah hidup seseorang yang berpengaruh untuk seluruh Kristen sepanjang sejarah sampai sekarang hampir 1500 tahun. Saudara mau tahu bagian apa yang dibaca? Mau saudara? Jawab. Hari itu pimpinan Tuhan akhirnya dia melihat, langsung dia tertarik dengan bagian yang saya akan bacakan. Roma pasal 13. Bukan direncanakan, bukan dididik, bukan profesor, bukan dosen yang suruh, tapi Tuhan pimpin dia pakai gulung-gulung dibuka, lalu dia melihat, langsung dia mendapatkan sebagian kitab suci. Mari kita semua membaca Roma pasal 13. You baru tahu bagaimana pimpinan Tuhan yang ajaib. 1500 tahun lalu ada satu orang yang dipimpin Tuhan untuk membaca kitab suci dan dapat ayat-ayat seperti ini. Roma pasal 13. Kita akan membaca sebagian dari kitab suci ini. Kita baca bersama-sama daripada mulai ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Wah, dia kaget. Tuhan suruh saya jangan tidur lagi. Tuhan suruh saya bangun karena ini saatnya. Saya harus bangun dari tidur. Apa sebab? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. You percaya Tuhan sekarang lebih dekat dari zaman engkau percaya. Sekarang engkau lebih dekat daripada saatnya itu. Karena apa? Ayat 12 semua membaca. Hari sudah jauh malam. Semua sekali lagi. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Wah, Agustinus kaget karena dia percaya manikaisme. Dia percaya ada peperangan di antara terang dan gelap. Sekarang firman Tuhan berkata, bukalah, baca. Waktu dia baca, hari sudah jauh malam. Sekarang siang sudah cepat tiba. Berhenti engkau, buanglah senjata gelap, pakailah senjata terang. Dia kaget sekali. Ini kalimat dari Tuhan langsung kepada dia. Engkau harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13. Pria membaca. 1, 2, 3. Mari kita hidup dengan berjalan, jangan pesta pora dan jangan melakukan
jangan di dalam percabulan dan hawa nafsu. Waduh, dia baru sadar. Itu salah. Dia belum nikah, main seks, itu salah. Tuhan berkata, berhenti percabulan, berhenti pesta pora, hiduplah suci. Dia kaget sekali. Lalu ayat lagi, perempuan membaca ayat 14 semua. 1, 2, 3. Kenakanlah Kristus Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan dagingmu. Saudara-saudara, betul setiap istilah, setiap kalimat, setiap kata tusuk ke dalam hatinya Augustinus. Saya tinggalkan gelap, saya kenakan terang. Karena malam sudah hancur, sudah habis. Siang akan tiba. Saya harus buang semua senjata yang gelap, pakai senjata terang. Dan saya harus bersalut dengan Yesus Kristus. Saya harus berhenti, tidak lagi saya menjadi orang yang pesta pora, minum-minum arak, main-main perempuan, hidup di dalam nafsu yang kejahatan. Saya harus bertobat. Setelah baca ayat-ayat seperti ini, dia nangis dan dia berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Mulai hari ini saya yang sudah baca firman-Mu, saya bertobat. Saudara-saudara, dari General Revelation lihat bintang, pengalaman pertama. Kepada Special Revelation baca Alkitab, dapat gerakan Roh Kudus. Dia memperbarui hidupnya. Dia merubah kelakuannya. Dia menjadi Augustinus yang tidak lagi berdosa. Saudara-saudara, setiap zaman ada anak pintar. Setiap zaman ada anak-anak muda yang pintar sekali. Tapi banyak anak pintar jeremus di dalam seks, jatuh di dalam hawa nafsu. Seperti Augustinus. Kapankah orang pintar itu bertobat? Kalau dia bertobat, dia akan mengakibatkan seluruh gereja bertobat. Hei anak muda, dengar. Kalau engkau pintar, tapi hawa nafsunya gagal, engkau akan menjadi kecelakaan untuk menghancurkan banyak pemuda. Tapi engkau kalau bertobat, meninggalkan nafsu, meninggalkan kejahatan, mempersembahkan diri menjadi alat di tangan Tuhan, engkau akan membangun ribuan anak pemuda yang lain. Saya terus terang kasih tahu, waktu saya muda, saya termasuk anak yang paling pintar dan anak yang paling bahaya. Kecuali saya bertobat. Di dalam saat saya belum jeremus, belum jatuhkan dosa, Tuhan meropatkan saya dan saya menjadi anak Tuhan. Umur 17, waktu masih birahi, masih nafsu, masih kekuatan seks kuat sekali. Waktu itu saya menangis minta Tuhan pimpin saya, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sampai sekarang. Saya tidak tahu kalau Tuhan tidak merubah hidup saya, kalau Tuhan tidak mengampuni dosa saya, kalau Tuhan tidak menyelamatkan saya akan merusak berapa pemuda dan berapa orang-orang lain di dunia ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah merubah saya. Sebagaimana Tuhan merubah Augustinus, Tuhan merubah Stephen Tong, menjadikan saya seorang yang rela hidup saleh, hidup suci, hidup mengikut Tuhan, hidup mengabari Injil. Di tengah-tengah jalan bagi traktat, terima Yesus. Tuhan mencintai engkau. Dilawan, diejek, didebat, dimaki-maki, saya telan, saya terus terima di dalam hatinya. Meskipun tidak rela, tapi jiwanya takluk kepada Tuhan. Sekarang 66 tahun sudah lewat. Dari tahun 1957 sampai 2023. Di dalam 66 tahun ini,
Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan tidak membuang saya. Memimpin saya ke setiap pelosok di dunia. Berkhotbah 37.000 kali kepada 30 juta manusia. Dari New York, Moskow, Tokyo, Paris, Berlin, sampai Johannesburg, Afrika Selatan, sampai Melbourne, Sydney, Perth, Auckland, dan juga kota-kota lain seperti di selatan Dunedin yang sangat selatan di Australia. Saudara-saudara, di New Zealand, Tuhan pimpin. Akhirnya pada waktu saya sudah umur 70 lebih, Tuhan bikin saya mentegakkan iman reform Injili di Indonesia dan di seluruh dunia. Karena apa? Malam sudah gelap, siang sedang fajar menyingsing. Berhentilah berbuat jahat, berhentilah hidup gelap. Pakailah senjata terang, bersalur dan Kristus. Jangan engkau berpesta pora, jangan engkau melampiaskan nafsu, tapi jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan yang suci. Puji syukur kepada Tuhan. Sekarang kita lihat gereja makin lambat, makin jauh dari Tuhan. Tapi ada satu garis benang merah terus. 1500, 1600 tahun yang lalu didampingi Agustinus. 1600 tahun kemudian di Jakarta menjadi doktrin reform Injili kita. Karena Agustinus memperbarui dan merubah diri menjadi orang yang dipimpin Tuhan, memimpin zaman. Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Raharjo naik ke atas untuk memimpin doa di tengah-tengah kita. Ivan Raharjo, silakan naik ke atas. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman yang Tuhan berikan, khususnya hari ini kami belajar dari salah satu hamba-Mu dalam sejarah Agustinus. Biarlah kami juga memiliki hati yang tulus, hati yang terus memandang kepada besarnya Tuhan, yang sekalipun kami tidak layak, tapi kami boleh dilayakkan di dalam Kristus, sehingga kami boleh terus diperbaharui dalam hati kami, untuk boleh semakin setia mengikut Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berikan kepada kami kehausan ya Tuhan, untuk mencari wajah-Mu hari demi hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.